Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai Good Corporate Governance dan Manajemen Koperasi Modern, yang anggotanya terdiri dari Ainurul Ulfah, Opah Saripah, Anne Rostiani, Melanie Sofaria, dan Nurdin Miftahul Ulum. Kami merupakan mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia. Sebagai tugas mata kuliah KWU dan Koperasi 2 yang diampu oleh dosen Budita Amelia Putri MPD. Kalau mau tahu, yuk tap-tap. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, yang pertama ada definisi dari Good Corporate Governance dan Koperasi Modern. Menurut Monks, Good Corporate Governance atau GCG secara definisi merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambahan atau value added untuk semua stakeholder. Kemudian, menurut Wahyudi Prakarsa, Good Corporate Governance adalah mekanisme ubalik-teratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan atau stakeholders yang lain. Lalu, adapun definisi dari koperasi modern adalah koperasi yang sudah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau IT untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Kemudian, menurut Kementerian, koperasi modern adalah koperasi yang menerapkan sistem operasional secara online, sistem data yang terkait dengan anggota, transparan dan informasi mengenai pengkoperasian harus bisa diakses melalui internet. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kemudian yang kedua ada kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari manapun yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemudian yang ketiga, ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan perusahaan secara efektif. Kemudian yang keempat, ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Kemudian yang kelima, ada kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundangan yang berlaku. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat penerapan Good Corporate Governance terhadap koperasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas kerja dan menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan. Nah, dalam praktik Good Corporate Governance, karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik. Maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Dengan peningkatan ini, dalam tahap selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap koperasi maupun menimbulkan rasa memiliki terhadap karyawan. Yang kedua, neraca keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Penerapan Good Corporate Governance yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan. Yang ketiga, menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.
Dengan good corporate governance, proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik, sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal dan meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Nah, dari ketiga hal ini jelas akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Kemudian selanjutnya keempat, mencegah munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dengan penerapan good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekankan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lain yang sebagai akibat tindakan tersebut. Kemudian yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan. Dengan penerapan good corporate governance, nilai perusahaan koperasi akan meningkat di mata stakeholder sebagai akibat dari peningkatannya kepercayaan mereka kepada pengelolaan organisasi. Nah, dengan peningkatan kepercayaan investor kepada koperasi akan dapat memudahkan untuk mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan koperasi, terutama untuk tujuan ekspansi. Nah, dengan baiknya pelaksanaan good corporate governance, maka kepercayaan stakeholder kepadanya akan terus meningkat. Materi yang selanjutnya yaitu penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, di mana tujuan dari kegiatan manajemen yang dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah pada khususnya dan mutu pendidikan bangsa pada umumnya. Fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah tersebut meliputi fungsi perencanaan, di mana dalam perencanaan terdapat penerimaan siswa baru, pengakuan hasil belajar awal, dan persiapan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah fungsi pelaksanaan pembelajaran, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan pola pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah evaluasi hasil belajar, di mana dalam evaluasi ini adanya laporan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah evaluasi program. Nah, dalam evaluasi program terdapat pengukuran dan penilaian semua program yang berkenaan dengan konteks lingkungan eksternal, input, output, dan hasil yang diperoleh. Nah, contoh dari penerapan fungsi manajemen itu seperti apa? Contohnya di sekolah adalah adanya keberadaan OSIS, di mana tujuan diadakannya OSIS itu adalah mengembangkan potensi siswa, memantapkan kepribadian siswa, serta mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai minat dan bakat. Baik, selanjutnya tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran koperasi secara umum menurut Philip Kotler, ia menyatakan bahwa manajemen pemasaran merupakan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran dengan pasar agar tujuan organisasi tercapai. Pemasaran merupakan tindakan yang menyebabkan berpindahnya hak milik atas barang dan jasa dari penjual kepada pembeli yang menimbulkan distribusi fisik atas barang tersebut. Lalu, ada 3 pendekatan dalam sistem pemasaran. Yang pertama, pendekatan komoditi, di mana mempelajari teknik pemasaran yang lebih baik dengan cara menyelidiki seluk-beluk barang yang dapat dirasakan oleh pembeli. Lalu, yang kedua, pendekatan kelembagaan, pendekatan yang membahas peran lembaga atau badan yang memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan yang ketiga adalah pendekatan fungsional, yaitu pendekatan dari aktivitas pokok atau fungsi pokok pemasaran yang telah dilaksanakan oleh sistem pemasaran. Dalam manajemen pemasaran pun, koperasi dapat menjadi lembaga pemasaran, di mana lembaga pemasaran adalah lembaga yang mengadakan kegiatan pemasaran, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, serta mempunyai hubungan organisasi.
berdasarkan prinsip identitas dari koperasi, yaitu anggota koperasi adalah sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan. Pemberian pelayanan kepada anggotanya harus benar-benar memuaskan. Lalu yang kedua, kelemahan pemasaran koperasi. Secara umum, penjualan bagi perusahaan merupakan kunci keberhasilan untuk maju. Hal ini juga berlaku bagi koperasi, terutama yang bergerak di bidang perdagangan atau yang memproduksi jenis barang tertentu. Dan yang terakhir adalah fungsi pemasaran koperasi. Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh koperasi mencakup fungsi pembelian, penjualan, dan promosi. Bila pelaksanaan terhadap 3 fungsi tersebut sudah tepat, maka akan mempunyai dampak yang kuat terhadap manfaat dan kepuasan yang dihasilkan oleh koperasi bagi anggotanya, termasuk non-anggota. Nah, sekian materi dari kami. Yuk, komen di bawah dan kasih saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.